Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Kami mengucapkan selamat bergabung bersama Jurnal TV. Dan sore hari ini kami dari GBI Borneo Cahaya Bangsa untuk melayani di sore hari ini. Bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. GBI Borneo Cahaya Bangsa yang beralamat di Jalan Geobos 6 Gang 17. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Adapun tema sore hari ini yang kami bawakan adalah tenanglah. Saya percaya semua kita yang bersama-sama dengan Tuhan, yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, kita akan menang dan kita akan tenang. Apapun badai kehidupan kita akan menang dan kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk boleh bersama-sama menaikkan pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bersamamu kami tenang Tuhan Yesus. Apapun badai kehidupan kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menenangkan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita naikkan pujian ini, katakan dengan sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Bapa, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah
Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, urnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami senantiasa menggenapi firman-Mu. Engkau pakai kami menjadi alat di tangan-Mu Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap telinga-telinga kami yang mendengarkan, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ibu Alce Rifka. Kami persilahkan. Selamat sore sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sudah siap, mari saya ajak untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami dengarkan bersama-sama, dan kami menyembah bersama-sama dimanapun kami berada. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan menerima tema yaitu tentang tenang. Kenapa saya anggap ini penting untuk saya sampaikan bagi setiap kita? Karena ternyata jemaat Tuhan, realita kehidupan hari ini membawa kita dalam sebuah kenyataan bahwa ternyata mengiring Tuhan itu tidak selamanya baik, tidak selamanya hal yang mengenakan dalam kehidupan kita, bahkan menggiring kita untuk khawatir dan pesimis dengan kehidupan. Dan sebab itu Alkitab mengajarkan kita bahwa jangan khawatir. Sebab kenapa jemaat Tuhan? Karena ternyata khawatir itu tidak menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita, tetapi ternyata kekhawatiran itu membuat kita semakin terpuruk, membuat kita semakin pesimis dalam kehidupan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25. Sekali lagi Matius pasal 6 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Alkitab berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kebenaran firman Tuhan ini sedang menjelaskan bagi setiap kita jemaat Tuhan, bukan berarti kita tidak membutuhkan rasa khawatir dalam kehidupan. Rasa khawatir itu biasa dan normal. Kalau tidak ada rasa khawatir, mungkin kalau saat cuaca tidak baik kita menjemur pakaian di luar, maka karena tidak ada rasa khawatir, pakaian itu akan kita biarkan saja. Tetapi karena kita memiliki rasa khawatir, maka ketika cuaca mendung kita akan mengangkat pakaian dari jemuran jemaat Tuhan. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Alkitab di sini, rasa khawatir itu adalah rasa khawatir yang berlebihan, cemas yang berlebihan, yang membuat seolah-olah kita tidak punya Tuhan di sana. Sebab itu jemaat Tuhan, ketika Allah menekankan bagi setiap kita, janganlah kamu khawatir. Tentunya Yesus bertanggung jawab atas alasan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Kenapa? Dalam Matius pasalnya yang ke-14, di ayat yang ke-27, Matius pasal 14 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau kita baca dari perikop sebelumnya jemaat Tuhan, ini mengisahkan tentang di mana murid-muridnya saat itu sedang terombang-ambing oleh angin sakal. Di mana angin sakal ini membuat perahu mereka semakin bertolak ke tengah danau. Yang pada saat itu sebenarnya mereka sedang ingin mencapai daratan, tetapi karena ada angin sakal, perahu mereka tidak sampai ke daratan, tetapi perahu mereka semakin didorong ke arah
tengah-tengah danau itu. Nah, demikian mungkin saat ini kehidupan kita. Angin badai sakal yang kita hadapi hari ini mungkin berbeda-beda jemaat Tuhan. Saat ini mungkin angin sakal kita membuat kita semakin terpuruk dalam suasana hati yang semakin terluka. Angin sakal kita saat ini mungkin dalam pergumulan keuangan. Angin sakal kita mungkin hari ini kita sedang bergelut dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Angin sakal kita mungkin hari ini kita sedang berjuang untuk anak-anak kita, keuangan kita, pekerjaan kita. Mungkin berbeda-beda semua angin sakal yang membuat kita semakin pesimis dengan hidupan. Bagaimana kalau Tuhan tidak menolong? Bagaimana kalau ternyata aku menyerah di tengah jalan? Bagaimana kalau doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana kalau ternyata Yesus semakin jauh dari kehidupanku? Ini menjadi sebuah pertanyaan ketika kita sedang menghadapi angin sakal badai kehidupan dalam kehidupan kita. Kita semakin terpuruk, kita semakin pesimis, dan kita semakin dibuat bertanya-tanya dalam logika pertimbangan kita. Apakah Tuhan masih ada berpihak atas kehidupanku? Apakah masih ada pertolongan dalam kehidupanku? Namun ternyata jemaat Tuhan, Allah tidak hanya berkata, jangan khawatir. Tetapi Allah berkata sekali lagi di ayat yang ke-27 itu, ketika murid-muridnya sedang terombang-ambing di tengah danau itu, sebab angin sakal yang begitu sangat membuat perahu mereka terombang-ambing, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Persoalan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita mulai sedang terpuruk, kita mulai sedang tergoncang hari ini, kebenaran ini tidak hanya sampai kepada murid-murid Yesus pada saat itu, tetapi kebenaran firman Tuhan juga sampai bagi kita sore hari ini. Amin, jemaat Tuhan. Yesus sedang berkata kepada saya dan saudara hari ini yang menyaksikan ibadah ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus sedang ingin berkata, tenanglah. Yang pertama, jadilah pemberani, jemaat Tuhan. Yesus sedang ingin menjelaskan di sana bahwa ternyata dalam kehidupan ini rupa-rupa masalah, rupa-rupa pergumulan itu akan selalu hadir menghampiri kehidupan kita. Karena pergumulan itu menjadi warna bagian dalam kehidupan kita selama kita masih ada di bumi. Dan tentunya ketika Allah berkata, tenanglah, Allah sedang ingin berkata, jadilah pemberani, hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan. Jangan lari, jangan takut dengan pergumulan. Jadilah pemberani, hadapi bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus sedang menekankan di sini, tenanglah. Yang kedua di sini adalah tetaplah bersyukur. Kenapa jemaat Tuhan? Di balik rasa ucapan syukur akan selalu ada semangat yang baru dalam kehidupan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semakin kita meratapi pergumulan, semakin kita terjerumus dengan masalah, maka keadaan fisik kita akan semakin lemah, jemaat Tuhan. Tetapi sebab itulah Yesus berkata, tenanglah, tetaplah bersyukur. Di balik ucapan syukur akan selalu ada kekuatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pesan Yesus di sini yang berkata, tenanglah. Yesus sedang menjelaskan bagi setiap kita, miliki kepercayaan. Ada Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan selanjutnya di ayat ini Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini, Yesus sedang memberikan penjelasan tentang identitasnya Bapak Ibu. Yang pertama itu aku ini, yaitu Allah itu sendiri sedang menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu eksis time, yaitu Tuhan yang selalu tepat waktu menolong saya dan saudara. Dan aku ini yang kedua, Yesus sedang menjelaskan tentang identitas dirinya, kalau Dia adalah Tuhan yang dulu menolong, adalah Tuhan yang sama menyertai pergumulan kita hari ini dan sampai selama-lamanya menyertai kehidupan kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadilah pemberani, hadapi masalahmu, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat waktu, yang tidak akan pernah membiarkan saya dan saudara jatuh tergeletak. Lalu yang kedua, jadilah orang-orang yang pemberani, yang menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dulu pernah menolong kita, akan menyertai perjalanan hidup kita.